Nah, tapi kali ini tumbal itu bukan berupa binatang lagi, melainkan manusia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokumen Horor. Dan seperti biasa, kita akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan dan di luar nalar. Nah, dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Tumbal Proyek Jembatan di Kalimantan, di mana kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Saat itu ada sebuah proyek pembangunan jembatan di Kalimantan, dan pembangunan tersebut memerlukan waktu yang sangat lama karena proyek ini sangat besar. Nah, di mana dalam sebuah pembangunan pastinya harus ada mandor untuk mengawasi pembangunan tersebut agar lancar. Nah, saat itu ada seseorang yang bernama Pak Karto, dan dia ditunjuk sebagai mandor di proyek tersebut. Si Pak Karto ini sangat senang karena emang proyek ini sangat besar. Nah, dan singkat cerita, dimulailah pembangunan tersebut di bawah pengawasan Pak Karto, dan pembangunannya pun lancar-lancar saja. Nah, namun di sela-sela pembangunan yang lancar, ada kejadian aneh yang sangat membingungkan, di mana ada salah satu tiang jembatan yang tidak bisa berdiri kokoh. Dan di situ Pak Karto bersama para kuli bangunan pun berupaya untuk memperbaiki masalahnya tersebut. Di mana Pak Karto dengan para kuli tersebut menambahkan bahan-bahan lagi agar memperkokoh tiang tersebut. Namun dengan berbagai cara telah dilakukan, tiang jembatan ini tetap tidak bisa berdiri kokoh seperti tiang-tiang pada lainnya. Nah, Pak Karto pun bersama para kulinya kebingungan, sampai-sampai pembangunan sempat dipending beberapa hari. Nah, setelah itu akhirnya si Pak Karto ini menghubungi teman sesama mandor yang lainnya, di mana Pak Karto ini konsultasi kepada temannya tersebut bahwa bangunannya mengalami gangguan, di mana ada satu tiang yang tidak bisa berdiri kokoh. Nah, dan akhirnya temannya pun ngomong kepada Pak Karto ini, "Loh, emangnya kamu nggak pakai Mbah Wiryo?" Pak Karto ini bingung siapa Mbah Wiryo ini. Nah, temannya pun menjelaskan kepada Pak Karto ini kalau Mbah Wiryo ini adalah orang pintar yang sering membantu pembangunan-pembangunan besar agar lancar. Nah, dan akhirnya temannya ini menyuruh Pak Karto untuk pergi ke Mbah Wiryo. Nah, dan keesokan paginya Pak Karto pergi menuju rumah Mbah Wiryo, dan rumahnya pun lumayan jauh dan masuk ke pedalaman. Nah, dan beberapa saat kemudian akhirnya Pak Karto ini bertemu dengan Mbah Wiryo. Di sana Pak Karto langsung memperkenalkan diri dan memberitahu keluhannya di proyek kepada Mbah Wiryo. Nah, dan Mbah Wiryo ini pun langsung menyuruh Pak Karto buat menanam kepala kerbau di lokasi pembangunan proyek. Bukan hanya itu, Pak Karto juga dikasih seperti sebuah bacaan-bacaan gitu, guys. Nah, dan setelah itu Pak Karto pun pergi kembali ke lokasi pembangunan. Dan di sana Pak Karto menyuruh salah satu seorang kuli untuk mencari kepala kerbau. Nah, dan singkat cerita, kepala kerbau pun didapat dan langsung ditanam sesuai apa yang dianjurkan Mbah Wiryo. Setelah itu Pak Karto menyuruh para kuli untuk melanjutkan pembangunannya keesokan harinya. Namun singkat cerita, keesokan harinya Pak Karto dan para kuli kembali dikagetkan, karena dengan anehnya bangunan itu tetap tidak bisa berdiri kokoh. Pak Karto pun kembali kebingungan lagi, guys. Nah, kebetulan Pak Karto kemarin menyimpan nomor telepon dari Mbah Wiryo ini.
Pak Karto pun langsung menghubungi Mbah Wiryo kembali dan memberitahu kalau kepala kerbau itu tidak berfungsi kepada bangunannya. Padahal Pak Karto menanam sesuai petunjuk dari Mbah Wiryo. Nah, dan akhirnya si Mbah Wiryo ini menyuruh Pak Karto buat mencari tumbal yang lainnya. Nah, tapi kali ini tumbal itu bukan berupa binatang lagi, melainkan manusia, guys. Di situ Pak Karto pun sangat kaget. Tapi demi keberhasilan proyeknya, si Pak Karto ini rela melakukannya. Nah, Mbah Wiryo pun menjelaskan semuanya bahwa Pak Karto harus mencari 2 tumbal kuli yang bekerja di proyek tersebut. Nah, namun Pak Karto bingung buat melakukannya. Nah, dan akhirnya Pak Karto ini menemui salah satu orang kepercayaannya dan mengajaknya untuk membantu mencari tumbal tersebut. Nah, orang tersebut namanya Rehan. Nah, si Pak Karto ini menceritakan semuanya kepada Bang Rehan ini. Nah, dan akhirnya si Bang Rehan ini membuat rencana untuk ngerjain proyeknya saat hujan lebat, agar posisi jalan yang licin memudahkannya untuk mencelakai kuli di sana. Dan si Bang Rehan ini siap membantu Pak Karto tersebut. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya turunlah hujan deras karena saat itu pula sedang musim hujan. Nah, dan akhirnya si Bang Rehan ini menjalankan rencananya, di mana yang biasanya kuli berhenti saat hujan, namun kala itu semua kuli diharuskan tetap bekerja dengan alasan kejar target. Nah, dan ada salah satu kuli namanya Riko, dan dia adalah target dari si Bang Rehan ini untuk dijadikan tumbal. Jadi saat itu si Bang Riko ini lagi ngecek sambungan besi di bawah jembatan. Nah, saat posisi itu hujan yang sangat deras membuat Bang Riko ini sulit untuk melihat karena percikan air yang mengenai matanya, dan membuat pandangan Bang Riko ini tidak jelas, guys. Nah, disinilah si Bang Rehan ini melancarkan rencananya, di mana Bang Rehan membuat baut tangga yang dipakai Bang Riko kendor. Dan akhirnya si Bang Riko ini terjatuh dan kepalanya terbentur bebatuan di bawah jembatan tersebut. Dan Bang Riko ini terpental ke bebatuan kerikil dan semen-semen bercampur aspal. Nah, dan saat itu Pak Karto pun datang. Pak Karto bersama Bang Rehan ini mengeceknya, dan alhasil Bang Riko tak bernyawa lagi. Nah, si Bang Rehan ini dan Pak Karto sangat lega banget tuh, karena akhirnya mendapatkan 1 tumbal. Tinggal mencari 1 tumbal lagi untuk berikutnya. Nah, namun sebenarnya Pak Karto ini tidak tega, tapi mau bagaimana lagi karena demi keberhasilan proyeknya. Nah, setelah itu Pak Karto ini kebingungan lagi, guys, karena tentunya para kuli yang lainnya akan lebih berhati-hati lagi dengan kejadian Bang Riko ini, dan akan membuat susah Pak Karto untuk mencari tumbal berikutnya. Nah, dan sampai akhirnya Pak Karto ini kembali menghubungi Mbah Wiryo. Pak Karto ini nanya ke Mbah Wiryo, bagaimana kalau tumbalnya 1 aja? Tapi Mbah Wiryo ini bilang gak bisa. Tapi Pak Karto dikasih waktu tambahan selama 3 bulan untuk cari tumbal selanjutnya. Nah, si Pak Karto ini lega banget karena ada waktu buat Pak Karto mikir rencana buat mencari tumbal selanjutnya. Nah, akhirnya proyek berjalan seperti biasanya, dan tiang yang tadinya gak berdiri kokoh menjadi sangat kokoh seperti tiang lainnya. Nah, namun karena proyek ini dikejar waktu target, akhirnya si para kuli ini dilemburkan oleh Pak Karto. Namun si Pak Karto ini biasanya pulang jam 9 malam dan diganti oleh Bang Rehan.
Nah, sekitar jam 10-an, tiba-tiba hujan deras turun. Dan karena si Bang Rehan ini kasihan lihat para kuli yang kehujanan, akhirnya Bang Rehan ini menyuruh kuli-kulinya tersebut buat berteduh. Nah, si Bang Rehan ini berjalan-jalan pakai payung buat ngecek bangunan. Nah, setelah keliling-keliling, tibalah si Bang Rehan ini di ujung jembatannya, agak jauh dari para kuli tersebut. Nah, posisi si Bang Rehan ini lagi jongkok guys, dan mengecek bangunan jembatan tersebut. Nah, namun tiba-tiba ada mobil yang datang langsung menabrak si Bang Rehan ini, sampai akhirnya Bang Rehan ini meninggal di tempat. Nah, karena posisi Bang Rehan jauh dari para kuli, akhirnya Bang Rehan ini ditemukan di keesokan harinya dalam keadaan tak bernyawa. Nah, Pak Karto pun datang. Pak Karto kaget melihat keadaan si Bang Rehan ini, dan Pak Karto pun membawa si Bang Rehan ini ke rumah sakit terdekat. Tapi dengan keadaan si Bang Rehan ini sudah putih pucat sebadan badan, emang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Jadi akhirnya Pak Karto ini kehilangan salah satu orang kepercayaannya. Nah, dan singkat cerita, beberapa minggu kemudian suasana di proyek tersebut menjadi berbeda, di mana di sana menjadi banyak kejadian-kejadian mistis. Di mana saat itu ada beberapa kuli Pak Karto cerita kalau saat mereka lembur, mereka tiba-tiba melihat sosok si Bang Rehan ini berjalan ngesot sambil pakai payung tersebut dan berjalan dari ujung jembatan. Bahkan ada lagi sosok besar hitam yang duduk di pinggir jalan. Dan ada juga satu lagi, kalau mereka juga sering mendengar suara perempuan yang sangat menakutkan terdengar saat mereka bekerja lembur. Namun akhirnya proyeknya tersebut berjalan dengan lancar sampai selesai tanpa kendala apapun lagi. Tapi konon katanya di jembatan tersebut sering terjadi kecelakaan. Dan juga katanya kalau lewat jembatan tersebut harus membunyikan klakson 2 kali buat ngehargain 2 tumbal tersebut.